Boleh. Assalamualaikum teman-teman. Saya bersama Kak Nabila lagi nih. Ya, Assalamualaikum. Hafiz Indonesia 2021. Nanti saya tayangkan setelah Hafiz saya tayang juga. Oke, siap. Kak Nabila, orang yang diberi kenikmatan menghafal Al-Quran, itu tadi Kak Nabila cerita ada tiga kategori ya. Iya, baik. Bisa diulang lagi Kak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya buka dulu Boleh. supaya lebih enak. Nah, ya, baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an di surat Fatir khususnya. Allah menjelaskan tentang ada tiga golongan di mana di situ Allah telah memilih mereka untuk menjadi mewarisi kitabnya. Itu bisa jadi dengan cara menghafalnya, tahsinnya, mengkajinya dan lain sebagainya. Nah, tiga golongan ini adalah yang pertama adalah zalimun li nafsi, mereka yang menzalimi diri sendiri sudah terpilih menjadi penghafal Quran, sudah terpilih untuk bisa mengkaji ayat Al-Quran, sudah terpilih bisa membenarkan bacaan Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkannya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mereka adalah yang muktasid, di mana artinya muktasid ini adalah mereka yang hanya ya ekonomis saja, yang penting yang wajib aja. Nah, seperti itu. Nah, bukan berarti salah, tidak, tapi mereka hanya pilih ya yang penting sekedar menunaikan kewajiban saja. Tapi yang golongan yang ketiga itu adalah mereka orang-orang yang sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan biiznillah, ya atas izin Allah. Jangan sampai mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan pun mereka merasa oh karena saya hebat, karena saya cerdas, saya bisa menghafal dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan biiznillah, diawali dengan summa awrasna kitab alladziina istafaina min ibadina, bahwa kami telah mewarisi kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, dan diakhiri juga dengan mereka yang berlomba-lomba dengan atas izin Allah. Maka semua kenikmatan itu adalah dari Allah, dan kita pun insya Allah akan kembali kepada Allah. Dan maka dari situ kita mengingat bahwa ya semua itu adalah titipan dari Allah. Kehafalan Al-Quran, kita bisa cepat membaca Al-Quran, kita bisa mengkaji ayat Al-Quran, itu semua nikmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam golongan yang ketiga. Masya Allah. Teman-teman, jadi orang yang bisa baca Quran, menghafal Quran adalah dipilih oleh Allah. Lalu sekarang bagaimana kita bisa terpilih? Kita pengen bisa menjadi bisa terpilih, ya kita yang pertama adalah dengan berdoa. Kita berdoa bukan hanya sekedar kita ada keinginan, karena banyak yang ada keinginan tapi dia tidak berdoa, dia tidak ada ikhtiar misalnya dia berusaha untuk misalnya mencari guru, ikhtiar misalnya untuk mengantarkan anak-anaknya ke ahlinya, ataupun misalnya mencari wadah, misalnya permainan, misalnya kalau masih anak-anak, permainan yang misalnya membuat anaknya mencintai Al-Quran, seperti misalnya kita lihat di Hafiz Indonesia, banyak tantangan-tantangan atau permainan-permainan yang bisa kita buat juga, atau kita mengaktifkan permainan tersebut di dalam rumah kita. Jadi harus ada usaha ya supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berdiam begitu saja ya. Benar. Jadi kita harus ada ikhtiar. Memang yang pertama kita harus ada niat, yang kedua kita ada ikhtiar. Nah, sebelum ikhtiar kita berdoa dulu, bermunajat kepada Allah agar Allah membuka hati kita, membuka hati anak-anak kita supaya mereka mau mencintai Al-Quran, menerima Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Lalu setelah itu kita ada ikhtiar misalnya ya mengantarkan mereka kepada ahli, atau misal pun kegiatan-kegiatan di rumah pun kita bukan membatasi ya, tapi mengarahkan semua untuk mencintai Al-Quran. Karena bila ada yang hadis atau saya pernah dengar yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ini sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Quran dan dia mau mengajarkannya kembali ya. Ini maknanya seperti apa? Ya, ini hadis Rasulullah SAW, ini dari riwayatnya dari Utsman bin Affan, dari sahabat Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau kita pengen menjadi manusia yang terbaik, anak yang terbaik, karyawan yang terbaik, siapapun atau dalam jabatan apapun kita pengen menjadi yang terbaik, maka kita minimal kita ya mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mungkin belum merasa layak kita untuk mengajar Al-Quran, minimal kita sudah belajar Al-Quran. Dan ketika kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mengkaji, tahsin, tilawah dan lain sebagainya, itu tidak ada namanya rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina yatluna kitaballah, bahwa mereka yang sering selalu membaca Al-Quran, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya.
Jadi sama sekali tidak ada rugi. Misalnya hari ini aku tuh susah sekali melafalkan satu huruf, ini gimana ya? Kenapa itu? Justru itu Allah pengen mendengar suara kita untuk melantunkan ayat Al-Quran. Coba kalau misalnya kita sudah lancar, mungkin kita ada rasa malas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pengen selalu mendengar suara kita dalam menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran, bahkan melafalkan huruf-hurufnya atau berlatih huruf-hurufnya satu huruf persatu. Terus karena bila satu lagi masalah usia atau umur nggak masalah ya? Ya, masalah usia sebenarnya tidak ada masalah. Para sahabat Rasulullah alaihim pun mereka ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan Rasulullah menjadi nabi, saat itu mereka bukan masih usia kanak-kanak. Maka usianya para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman itu sudah termasuk ya sudah lumayan tua gitu ya. Tapi mereka masya Allah semangat untuk menghafal Quran, dan itu mereka menghafalnya beda dengan kita. Mereka berusahakan untuk mengamalkannya. Nah, itu yang perbedaan antara kita dengan mereka. Mereka berusaha untuk mengamalkannya huruf demi huruf, apa perintah Allah di situ, ada tadabbur apa di situ, mereka berusaha untuk mengamalkannya. Namun bukan berarti kita generasi yang buruk, bukan, tapi kita berusaha untuk menjadi bukan hanya menghafal saja, tapi berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, terima kasih banyak Kak Nabila. Nanti saya upload ke channel Haji Boim. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.